untuk mendirikan MT Korotonisa di Surabaya. Saya ingat waktu itu Mbak Lia mengenalkan saya dengan temannya yaitu Mbak Dian Bundi dan juga dengan beberapa teman yang lain. Dan kajian pertama kita waktu itu dengan Mas Wimar Aditya. Perasaan saya waktu Mbak Lia mengajak saya itu ya rasanya saya nggak siap, karena terus terang saya saat itu masih jarang sekali ikut kajian-kajian. Jadi apalagi sekarang saya diminta untuk mendirikan MT Korotonisa dan saya sendiri sebagai ketuanya. Di MTKS ini karena saya sebagai ketua, saya lebih berusaha untuk terus mengajak dan memotivasi teman-teman. Kalau pada saat kajiannya ya saya serabutan, kadang saya jadi MC, kalau nggak ada MC yang lain. Kemudian saya juga bisa di bagian kencleng, bagian registrasi, pokoknya apa aja saya harus bisa menempatkan diri di posisi yang diperlukan. Tantangannya ya cukup banyak ya, apalagi saya merasa semangat kita dalam berdakwah ini kan naik turun. Jadi kita harus saling menguatkan. Misalnya jemaah yang datang nggak terlalu banyak nih, jadi rasanya aduh kok sedih ya gitu. Tapi sekali lagi saya juga mengingatkan diri sendiri bahwa kita berdakwah ini semata-mata karena Allah SWT. Harapan saya untuk MTK Surabaya, semoga MTK Surabaya semakin bermanfaat untuk masyarakat dan juga dapat mengajak teman-teman untuk ikut dalam jalur dakwah ini. Saya ikut serta dalam Majelis Taklim Korotonisa Surabaya ini sejak awal MTK yang di Jakarta ke Surabaya, terus kalau nggak salah tahun 2018 mungkin ya. Awal mulanya gabung itu diajak oleh Mbak Lia dan Mbak Nina. Jadi Mbak Lia itu adalah salah satu founder dari Majelis Taklim Korotonisa yang di Jakarta. Beliau juga penulis, Masya Allah, tulisannya apik. Perasaannya agak deg-degan awalnya, aduh bisa nggak ya gitu kan. Kalau untuk ikut ngaji ya alhamdulillah sebelumnya sudah pernah gitu, udah sering. Tapi kalau untuk seperti kita kayak yang menjadi penyelenggara atau yang menyusun untuk kajian gitu ya, yang memanage itu masih belum pernah saat itu. Kalau peran saya di MTKS ini, sebenarnya MTKS ini sangat banyak memberikan ruang gitu untuk siapapun itu bisa berperan di sini. Jadi kita itu Majelis Taklim ini kan ada untuk kita itu bisa beribadah untuk di jalan dakwah begitu. Jadi sangat terbuka lebar untuk kita itu bisa berkontribusi dengan potensi kita yang ada. Nah kebetulan kalau Ririn di sini sebagai think tank ya bersama Mbak Lia dan Mbak Nina dan Mbak Uli, kemudian bendahara juga gitu. Kalau kita harinya kajian, Ririn biasanya ngatur IG live, terus untuk dokumentasi, kadang juga MC. Nah, kalau tantangan dan hambatan sendiri sejauh ini lebih ke diri sendiri ya, karena Ririn ini juga bekerja sebagai dokter gigi dan seorang ibu, seorang istri. Jadi kadang waktu kajian gitu sudah diatur, tiba-tiba ada emergensi pasien, terus atau tiba-tiba ada kebutuhan anak atau suami yang harus lebih didahulukan gitu sih. Jadi lebih kayak tantangannya itu ke diri sendiri. Jadi niat yang kuat dari diri sendiri. Yang bikin terus bertahan ya ini merupakan sarana untuk Ririn beribadah gitu, dapat pahala dan insya Allah bisa jadi amal soleh gitu untuk di akhirat
istiqomah juga, jadi kita bisa terus sama-sama kuat jalan dakwah bersama Majelis Taklim Khairatul Nisa Surabaya. Tahun pertama kajian di MTKS itu 1 Desember 2018. Awal mula gabung di MTKS itu saya diajak sama temen sih, Bunda Dian atau Bundi. Perasaan saya saat pertama kali diajak itu excited banget sih, banget, seneng banget. Belum pernah ikut kajian sebelumnya, cuman pengajian di lingkungan perumahan aja sih, pengajian ibu-ibu gitu, rutinan 1 bulan sekali. Di MTKS saya ada di think tank khususnya untuk mengurusi soal kajian. Tantangannya kadang agak susah cari ustadz yang jadwalnya bisa match dengan pengurus, karena kalau ustadznya bisa, pengurusnya nggak bisa, itu kadang ya agak susah. Terus ya untuk menarik jamaah itu juga lumayan sih, agak kesulitan juga. Tapi ya alhamdulillah sih selama ini masih bisa berjalan dengan lancar. Yang membuat saya bertahan sejauh ini tentunya karena Allah ya. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin saya bisa bertahan sampai 6 tahun ini. Semoga MTKS ini tetap selalu ada sampai kapanpun, meskipun kami para pengurusnya kelak sudah tidak ada di dunia ini. Semoga teman-teman semua bisa istiqomah untuk pengurus maupun untuk jamaah. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih baru-baru hijrah, yuk ikut gabung. Kita sama-sama belajar di sini ya, sama-sama kita belajar di jalan dakwah. Kajian MTKS pertama yang aku ikuti itu di bulan Desember 2018 dengan Ustadz Wimar Aditya. Awal bergabung di Majelis Taklim Khairatul Nisa Surabaya diajak oleh Mbak Lia dan Mbak Nina. Alhamdulillah bersyukur sekali bisa bergabung di Majelis Taklim Khairatul Nisa Surabaya. Sebelumnya aku biasanya ikut di Majelis Taklim lingkungan perumahan aja ya, di RW. Selama menjadi volunteer Majelis Taklim Khairatul Nisa biasanya membantu bagian notulen. Kadang-kadang juga bantu-bantu ambil foto, dokumentasi atau registrasi. Hambatan tantangan yang aku rasakan selama ini lebih ke bagaimana supaya yang bisa hadir itu semakin banyak, sehingga Majelis Taklim Khairatul Nisa lebih banyak lagi mendatangkan manfaat. Yang bikin betah sebagai volunteer di Majelis Taklim Khairatul Nisa itu lingkungannya. Volunteer di Majelis Taklim Khairatul Nisa itu guyup, rukun. Apalagi ketuanya itu sangat mengayomi kami. Secara umum tentu saja Majelis Taklim Khairatul Nisa bisa mendatangkan lebih banyak manfaat buat umat muslimah khususnya ya. Dan terutama di sekitar Masjid Diponegoro di mana kami mengadakan kajian rutin selama ini. Sejauh ini Khairatul Nisa Surabaya itu cukup lancar ya, istiqomah perjalanannya dalam 6 tahun ini. Ada progres gitu ya, jadi ustadznya juga bergantian, jamaahnya juga mulai bervariasi. Aku banget ya, doa aku supaya Surabaya semoga bisa selalu lagi dengan Allah. Semoga MTKS semakin bermanfaat, semakin berkah, semakin berkembang, dan semakin diterima oleh warga Surabaya.